Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah judul jurnal, yaitu yang berjudul Kontribusi Pemikiran Metode Tafsir Ibnu Taimiyah, yaitu telaah atas buku Muqaddimah fi Ushuli Tafsir. Kali ini saya akan mengambil judul jurnal yang dikarang oleh Saudara Waliko dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Oke, langsung saja. Kita awal di jurnal ini membahas tentang biografi Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir muslim yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyah al-Harrani, lebih populer dengan nama Ibnu Taimiyah. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi di Haram dekat Damaskus, Syria. Dan beliau meninggal pada 20 Zulqa'dah 728 Hijriah atau 26 September 1328 Masehi dalam usia 65 tahun. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Syekh Syihabuddin adalah seorang guru dan mufti di Masjid Jami Damaskus. Kakeknya Syekh Majuddin adalah imam fikih Hambali pada masanya. Sangat menarik dari Ibnu Taimiyah ini, yang mana saya selidiki dan saya dengar di beberapa pendapat para ulama. Ketika seorang ulama itu berpendapat qala Ibnu Taimiyah, maka orang-orang akan beranggapan bahwasanya orang tersebut adalah Wahabi. Kemudian penulis juga memaparkan dalam jurnalnya itu tentang isi kitab Syarah Muqaddimah fi Ushuli Tafsir. Apa saja yang dibahas oleh sang penulis? Itu Muqaddimah fi Ushuli Tafsir karya Ibnu Taimiyah. Dalam jurnalnya atau dalam buku ini memberi manhaj dalam memahami Al-Quran dengan meletakkan dasar-dasar ilmu tafsir dan mengetengahkan perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir, serta mengadakan tarjih di antara perbedaan para ulama tersebut. Kemudian Ibnu Taimiyah juga membagi buku ini menjadi 5 bab. Makanya bukunya sangat tipis sekali, karena buku ini telah ditahqiq oleh Dr. Adnan Zarzur dan termodifikasi pembahasannya menjadi beberapa bahasan. Yang pertama pasti dalam kitab Ibnu Taimiyah, dan penulis juga menerangkan di dalam kitab Muqaddimah fi Ushuli Tafsir ini yang pasti ada muqaddimah atau pendahuluan. Kemudian ada pentahqiqnya juga. Kemudian ada riwayat kehidupan penulis atau Ibnu Taimiyah itu sendiri. Kemudian pada pasal 1 Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang makna Al-Quran kepada para sahabatnya. Jadi pada pasal pertama ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menjelaskan makna Al-Quran kepada para sahabat. Kemudian pasal kedua, Ibnu Taimiyah memberikan judul pada pasal kedua ini, yaitu perbedaan ulama salaf dalam tafsir. Jadi Ibnu Taimiyah memaparkan beberapa perbedaan-perbedaan ulama salaf dalam tafsir itu sendiri. Kemudian yang ketiga atau pasal yang ketiga, Ibnu Taimiyah membawakan judul di pasal ketiga itu perbedaan dalam tafsir, yaitu yang pertama ada tafsir bil naqal.
Kemudian lanjut ke pasal yang keempat, Ibnu Taimiyah menjelaskan, yaitu tafsir bil ma'kul atau menurut istidlal itu sendiri. Kemudian pasal yang terakhir itu ada beberapa judul juga. Di pasal yang terakhir itu beliau menulis tafsir yang paling baik. Di antaranya beliau menjelaskan dalam kitabnya itu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, di mana beliau menjelaskan tentang pengertian tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, beliau juga menjelaskan tentang tafsir Al-Quran dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat atau qaulus sahabah. Kemudian yang terakhir, beliau menjelaskan tentang tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in dan tafsir Al-Quran birra'yi atau dengan pemikiran pribadi. Nah, ini sudah saya jelaskan dari isi kitab Syarah Muqaddimah fi Usuli Tafsir. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan dari video yang telah saya buat. Dari video yang telah saya buat ini berisi tentang memaparkan penjelasan secara ringkas tentang isi dari kitab Syarah Muqaddimah fi Usuli Tafsir karya Ibnu Taimiyah, dengan harapan mendapat gambaran jelas dari seluruh isi buku ini yang terdapat 136 halaman. Nah, kalau dipaparkan dari 136 halaman yang terdapat dalam kitab Syarah Muqaddimah fi Usuli Tafsir, maka secara rincinya itu menjelaskan tentang pasal-pasal. Yang pertama tadi ada penjelasan Nabi Muhammad tentang makna Al-Quran kepada para sahabat, kemudian perbedaan ulama salaf dalam tafsir, kemudian perbedaan dalam tafsir itu sendiri. Yang pertama ada bil naqal, kemudian ada bil ma'kul. Kemudian di pasal kelima ada tafsir yang paling baik, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, kemudian tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat, kemudian tafsir Al-Quran dengan perkataan para tabi'in, dan tafsir Al-Quran birra'yi. Itu penjelasan dari isi kitab Syarah Muqaddimah fi Usuli Tafsir ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.